Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fiona Rana Kusmawati, notar 1901405, kelas TD21. Di sini saya mempresentasikan tugas dari Sistem Informasi Manajemen Transdar yang diampu oleh Ibu Insinyur Eli Jumaili, MTI. Saya mengambil judul ETLE Kota Banjarmasin. ETLE itu sendiri adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Di Kota Banjarmasin sendiri baru-baru ini diselenggarakan adanya ETLE, yaitu pada Jalan Ayani, Jalan Pangeran Samudra, Jalan Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari ETLE. ETLE adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya, alih-alih polisi yang bertugas di jalan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Semakin berkembangnya zaman, maka sistem tilang juga semakin berkembang, dan muncullah sistem ETLE ini. Ini merupakan reformasi dari sistem tilang elektronik sebelumnya, diubah menjadi ETLE dan lebih mempermudah petugas kepolisian dalam menangani. Tujuan dari ETLE ini sendiri adalah mempermudah petugas kepolisian dan juga pihak yang terlibat dalam penanganan administrasi, dan juga lebih mentransparasi administrasi dari tilang tersebut agar tidak terjadi penggelapan. Contohnya seperti pada pemungutan di jalan, petugas polisian yang mengakibatkan mencemari nama kepolisian. Komponen-komponen dari ETLE. Komponen dari ETLE itu sendiri adalah, yang pertama adalah kamera. Kamera itu sebagai penangkap pelanggaran yang terjadi di jalanan tersebut. Terus yang kedua adalah operator. Operator sebagai bertugas sebagai monitoring dari sistem ETLE ini sendiri. Yang ketiga adalah jaringan. Jaringan itu sebagai pendukung agar ETLE ini dapat diakses dengan lancar. Yang keempat adalah prosedur. Prosedur ini merupakan sistem dari transaksi ETLE itu sendiri. Yang kelima adalah database. Database ini sangat-sangat penting agar pihak kepolisian itu dapat mendapat data dari pengendara yang melanggar tersebut. Yang keenam adalah software. Software ini merupakan yang sebagai pendukung dari ETLE ini agar sistemnya itu tidak mengalami gangguan dan berjalan lancar. Yang ketujuh adalah server. Server ini merupakan hal penting agar aplikasi dari ETLE ini sendiri tidak mengalami down dan gangguan dan sebagainya. Proses bisnis dari Electronic Traffic Law Enforcement. Proses lengkapnya sebagaimana yang sudah tertera pada gambar presentasi. Di situ pertama adalah CCTV. CCTV ini menangkap bagaimana pelanggaran yang terjadi di jalanan oleh pengendara. Setelah itu petugas polisi memverifikasi yang berupa nomor platnya, alamat dari pengendara yang melanggar. Terus ketika sudah terverifikasi, maka dikirimkan ke pengendara. Pengendara harus mengkonfirmasi apakah itu dia yang melakukan pelanggaran atau orang lain, atau juga bisa juga kendaraan itu sudah dijual dan pengendara belum melakukan balik nama, sehingga tilang itu terkirim ke pengendara yang sebelumnya. Itu dapat dikonfirmasi sebagaimana seharusnya. Setelah itu, sesudah klarifikasi oleh si pengendara, itu harus dilakukan pembayaran. Jika dalam jangka waktu 7 hari tidak dilakukan pembayaran, maka
pengendara dilakukan STNK pengendara diblokir, dan setelah pembayaran dan sebagaimana mestinya, maka dari pihak kepolisian mendata semua yang dilakukan, misalnya ada pelanggaran, data penyalahgunaan atau sebagainya, itu dikumpulkan menjadi satu, terus akan dilakukan pelaporan ke atasan yang bertanggung jawab dalam sistem ETLE ini. Kendali ETLE. Mengatasi sistem kendali dari ETLE ini yaitu ada yang pertama, harus memiliki server cadangan. Karena jika terjadi kerusakan pada server utama, maka server cadangan ini dapat membantu mengatasi kerusakan yang terjadi itu. Terus yang kedua, mempunyai sistem pengingat untuk pengendara. Nah, ini karena pasti waktu 7 hari itu membuat pengendara sering lupa harus membayar. Jadi ini harus diadakan di aplikasi ETLE tersebut. Terus yang ketiga adalah memiliki sumber daya listrik cadangan agar sistem ETLE ini ketika mati lampu itu tidak langsung down dan nggak bisa dijalankan, supaya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah ruang kontrol dan ruang penyimpanan data berada pada tempat yang aman dan terkendali. Bagaimana jika terjadi banjir, misalnya seperti yang baru-baru ini yang terjadi pada Kalimantan Selatan, itu terjadi banjir, maka jika ruang kontrol dan ruang penyimpanan data itu ada di lantai bawah, maka itu akan mengakibatkan kerusakan yang begitu parah. Akan lebih baik jika ruang kontrol dan ruang penyimpanan data dari sistem ETLE ini ada di lantai atas, agar data dari itu tuh tetap aman dan terkendali ketika ada banjir dan sebagainya. Karena yang sudah ada di presentasi itu merupakan tempat monitoring dari ETLE yang ada di Kota Banjarmasin. Video berikut ini merupakan sistem ETLE yang ada di Banjarmasin. Tepatnya itu ada pada Jalan Ayani, yang merupakan salah satu tempat sistem ETLE dari Kota Banjarmasin tersebut diletakkan. Dengan ini berakhir sudah presentasi dari saya. Saya Taruni Remaja Fiona Ranok Sumawati mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video ini, dan juga saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.